Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam para pemirsa, para pendengar, para murid dan santri Sugeng Rahayu dimanapun berada. Pada malam hari ini guru memberi judul kaset ini Jangan Salah Idul Kurban. Sekali lagi, video ini, apapun video yang saya keluarkan, saya khususkan untuk anak didik, khususnya murid santri dimanapun berada. Bila ada yang berseberangan, mohon dimaklumi, karena peradaban agama Islam sudah carut dan marut ya. Para pemirsa, para santri, guru sekali lagi mengingatkan melalui video ini, meskipun di video yang kemarin-kemarin sudah diterangkan tentang makna Idul Kurban atau yang disebut kurban kambing atau kurban sapi. Untuk memberi pemahaman yang jelas tentang Idul Kurban diringkas oleh guru, karena Islam dulu karena dari Jawa, berubahlah digubah oleh nenek moyang kita sendiri, oleh leluhur kita dalam peradaban yang disebut di Demak, lantas dibawa ke Arab, sehingga disitulah kalender itu berubah. Karena kalender berubah itu sehingga keluar penafsiran makna yang berbeda. Dari ringkas cerita, di dalam menjalankan ritual yang disebut Idul Kurban, itu jatuhnya pada bulan ke-12 Jawa, dirubah menjadi bulan 12 Hijriah. Karena penanggalan di bulan Jawa, bulan urut yang ke-12 itu disebut bulan besar. Di situ disimbolkan ada bahasa kurban. Itu hanya pralambang atau peribahasa, atau seloka atau sanepan. Siapapun yang ingin besar, siapapun yang ingin maju, siapapun yang ingin berhasil, dimaknai besar, di situ manusia diwajibkan atau harus berkorban. Bukan berarti harus potong-potong kambing, potong-potong kerbau dan sapi. Semoga nasihat ini sangat penting untuk para pemirsa juga, biar tidak menjadi permasalahan tentang kehidupan. Lantas bagaimana guru tentang orang-orang manusia yang melakukan itu? Hukum sudah ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sudah ditetapkan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Tentang membunuh hewan, bila tidak mengerti caranya yang tepat, dia akan menerima balasan sesuai apa yang dilakukan. Ya, alhamdulillah para murid dan santri sudah diajarkan cara menyembelih hewan yang tepat. Untuk mendasari dari pemahaman yang dimaksud bahwa agama ada hubungan identik dengan Idul Kurban dengan memotong hewan ternak seperti kambing dan sapi. Para pemirsa dimanapun berada, siapapun kalian manusia, bila sudah menyebut identik dengan kata agama, agama itu simbolnya saja ya, coba. Aku belum masuk ke ranah dalil dan dasarnya. Agama adalah suatu gerak tubuh manusia atau perilaku manusia bila dilihat itu dalam kedamaian, dilihat dalam kenyamanan. Ya. Jadi disebut suatu tatanan atau agama apapun, bila disaksikan oleh indera mata manusia, itu dilihat itu pasti nyaman dan indah. Lantas bagaimana dengan menyembelih kurban ternak? Dilihat mata pun banyak manusia tidak mampu melihat cara-cara tradisi budaya yang tidak baik. Lantas bagaimana itu dimasukkan budaya dalam beragama? Dari pemahaman yang sangat dasar ini saja, sudah tidak bisa diterima oleh rasional sebagai manusia yang berakhlak, sebagai manusia berbudi. Lantas bagaimana 1400 tahun manusia diajarkan semacam itu? Sudahlah yang di luar di sana itu bagian orang-orang yang masih belum mengerti. Bagi khususnya para murid dan santri, pahami sedikit ya. Melakukan perintah agama minimal meskipun itu belum tahu salah dan benar, meskipun itu dilakukan siapapun, dilihat itu dalam keadaan nyaman atau indah, tidak membuat kerusakan. Lantas bagaimana dengan motong hewan seperti itu? Artinya sudah jelas salah. Lantas kalau toh memang dari agama kita dulu, kita sejak kecil memang diajarkan, tapi dulu kita tidak pernah bisa berpikir
Dan guru kita pun juga tidak mampu untuk berpikir. Karena kita lahir, guru kita lahir, kitab itu sudah ada. Alhamdulillah dengan perlahan semua dibuka filenya oleh guru peradaban masa lampau sehingga ketemulah titik yang tepat dan benar sehingga umat tidak menjadi tersesat kembali. Kalau tahu kembali dengan tatanan bahwa di situ memperingati atas nama Ibrahim alaihissalam dengan putranya. Lantas manusia disarankan memperingati seperti itu. Apakah benar beliau dulu peristiwa-peristiwa itu putranya disembelih akan disembelih diganti kambing? Ataukah itu hanya mitos atau cerita? Atau manusia kita hanya berhalu sehingga membuat statement seperti itu? Kalau toh memang Nabi Ibrahim itu dengan perintah mendapat katanya ujian, putranya disembelih diganti kambing, lantas umatnya disuruh mengikuti jejaknya. Lantas mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam waktu dibakar tidak terbakar, mengapa umatnya tidak disuruh membakar diri? Itu kan juga jadi pertanyaan. Lantas bagaimana kalau ada nabi-nabi yang lain tidak diperingati seperti apa yang diajarkan dalam nilai berkorban? Dari memahami itu aja sudah ada sesuatu yang janggal. Lantas bagaimana kejanggalan ini dipakai sutamsi untuk mengatur kehidupan manusia? Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Satu contoh, ada Nabi Yusuf yang kecebur sumur. Mengapa tidak diperingati umatnya harus masuk ke lubang sumur? Ada Nabi Yunus ditelan paus. Mengapa umatnya tidak memperingati harus berenang ke laut, harus bertemu dengan ikan paus? Bagaimana kalau Nabi Nuh membuat perahu? Mengapa umatnya tidak disuruh praktek membuat perahu? Lantas bagaimana yang disebut ulul azmi? Katanya Nabi Musa mampu memperingati menyelamatkan umatnya membawa tongkat sambil pukul-pukul air laut. Mengapa para pemimpin atau umat tidak diwajibkan membawa tongkat? Sedikit ulasan memahami seperti ini, ada sesuatu hal yang janggal karena tidak memahami sejarah-sejarah terjadi dan terbentuknya suatu susunan yang disebut agama. Kembali lagi dijelaskan oleh guru. Ibrahim alaihissalam dengan Ismail itu bukan sosok yang disebut antara bapak yang menjadikan anak. Itu hanya pralambang, di kaset yang lain sudah diterangkan. Yang dimaksud Ibrahim itu ibro, simbolnya burung. Yang disebut burung itu pralambang adalah bapak. Itu bahasa Jawa kuno. Disebut Ismail adalah sosok anak. Yang disebut anak bukan anak biologis. Yang disebut anak adalah bagian. Yang dimaksud Ismail disembelih, dipotong, itulah yang disebut dalam bahasa Jawa kucur. Atau kelamin anak kecil. Dipotong kucurnya. Dihitan atau disunat. Itu maksudnya begitu. Itu pralambang, sanepan, seloka. Bukan digambarkan seperti orang-orang yang beragama memotong hewan merugikan makhluk lain. Sehingga umat agama lain melihat tata cara budaya Islam menjadikan agama yang mengerikan karena salah konsep. Salah memahami apa yang dimaksud. Ibrahim alaihissalam memotong anaknya. Dikira ada manusia memotong anaknya. Tidak akan pernah Tuhan menguji makhluk umatnya untuk tentang membunuh, meskipun itu sebatas ujian. Karena Tuhan tidak akan pernah menyentuh dengan kalimat membunuh. Sesungguhnya kata membunuh itu adalah ajaran atau nasihat atau suatu kata yang dikeluarkan dari manusia atau makhluk yang nilai kekejaman yang ada di dalam pikiran. Semoga sedikit memahami ini kalian terselamatkan, tidak mengikuti jejak-jejak yang sudah salah dan sudah menyimpang. Lantas bagaimana dengan hal-hal yang dilakukan umat di negara Republik Indonesia, khususnya mengikuti jejak-jejak orang seperti itu? Di situ banyak hal kejanggalan-kejanggalan yang menjadikan kepentingan dari pemimpin-pemimpin agama. Ada lagi bila manusia tidak mampu menjalankan kurban, disuruhlah bergotong royong, iuran menjadikan satu ketetapan. Lantas bagaimana? Bila dalam satu keluarga ada 3 manusia,
ada bapak, ada ibu, ada anak. Yang bapaknya ikut kurban di kantornya, iuran dengan kantor tertentu. Si ibunya sebagai guru, pengajar di sekolahan yang lain. Dia mengikuti iuran di sekolahan itu. Sedangkan anaknya sekolah di tempat yang lain juga iuran. Lantas bagaimana kelak kalau masuk surga? Anaknya ikut rombongan siapa? Istrinya ikut rombongan siapa? Bapaknya ikut rombongan siapa? Lantas di sana bercerai-berai. Dari pemahaman itu aja sudah salah kaprah. Lantas bagaimana di negara Republik Indonesia? Banyak manusia yang terobsesi dari orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam. Membuatlah statement-statement yang mengatasnamakan kepentingan. Semoga sedikit memahami tentang apa yang dimaksud Idul Kurban melalui video ini. Semoga video ini menjadikan pencerahan bagi umat, khususnya bagi kalian yang menjalankan agama atas nama kebenaran. Sesungguhnya banyak hal yang manusia menjadikan pemahaman yang nyimpang sehingga menjadikan sesuatu hal yang tidak baik. Semoga sedikit memahami video ini agar kalian terselamatkan. Semoga manfaat video ini kepada para pemirsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.